Oke, minggu ini kita ke Jakarta buat macet-macetan. Oke, jadi dalam beberapa hari ke depan aku bakal muter-muter Jakarta buat urusan kerjaan. Dan selama perjalanan ini aku bakal pakai beberapa moda transportasi harian yang udah bisa dipakai sama warga Jabodetabek. Ya tapi kok dilihat-lihat ada banyak banget orang ya di sini. Mereka ini siapa ya? Apakah ini yang dinamakan zombie ibu kota? Nah, orang-orang ini tuh nama bekennya adalah commuters. Dan gimana ya rasanya jadi orang yang harus hidup bolak-balik kayak gini? Ya, ini hari pertama aku menjadi commuters ya, udah nyobain. Dan biar gak makin kesana makin kesini, gimana kalau misalkan kita benar-benar nyobain jadi commuters yang sesungguhnya selama beberapa hari ke depan, ya nggak? Biar bisa jadi commuters yang sesungguhnya, kita harus ngeset aturan dan tantangan yang harus dihadapi selama beberapa hari ke depan. Yang pertama yaitu bangun pagi dan naik kendaraan umum seperti orang-orang lainnya. Selain itu, harus cobain juga pulang di jam yang paling sibuk. Nah, tantangan kedua, kita harus cobain sekali aja ada di satu gerbong kereta dari stasiun paling awal sampai stasiun paling akhir. Setelah beberapa hari mencoba jadi seorang commuters, aku jadi sadar kalau ternyata hidup kayak gini tuh capek banget sih, gila. Padahal baru beberapa hari doang. Dan yang bikin salut itu, ada orang yang bisa hidup kayak gini bertahun-tahun. Kok bisa ya? Jadi, kenapa ya fenomena commuting itu tuh terjadi? Nah, gue cari tahu, aku bakal call a friend ke temen aku Imam yang udah ngulik-ngulik tentang asal-usul fenomena ini. Jadi setelah seminggu kemarin aku juga melakukan riset-riset dari beberapa e-book, jurnal, artikel, sama bahan-bahan lainnya. Ternyata secara umum penyebab orang-orang mau commuting ini adalah faktor ekonomi. Sebagaimana yang kita lihat di Jabodetabek, khususnya saat weekdays, pergerakan orang-orang ini didominasi oleh pekerja. Lalu pertanyaannya, kenapa sih seseorang tinggal jauh-jauh dari tempat kerjanya? Dalam sistem pasar, di mana tanah dapat diperoleh atau dijual, sebaran kegiatan manusia terbentuk dari hasil kemampuan masing-masing untuk menggunakan lahan dengan cara yang paling produktif. Teori konsentrik merupakan hasil pemikiran Ernest Watson Burgess bahwa kota-kota itu memekarkan diri dari pusat kegiatan sehingga nantinya akan meluas seiring bertambahnya penduduk. Dalam ruang isotropik, lokasi optimal dengan aksesibilitas tertinggi biasanya berada di tengah kota yang menjadi kawasan pusat bisnis atau CBD. Karena itu, semua tempat usaha akan lebih memilih lokasi ini guna menunjang keuntungan usaha mereka. Seperti yang kita tahu bahwa demand dan harga itu berkorelasi positif ya. Jadi semakin tinggi demand, semakin mahal juga harganya. Sehingga lama-kelamaan harga lahan di pusat kota meningkat. Harga lahan ini melandai seiring semakin jauhnya jarak dari pusat kota. Pada kota yang mementingkan akses ke pusat kota, penduduk yang memiliki pendapatan tinggi akan cenderung langsung menempati area di sekitar CBD, diikuti oleh kelas bawah dan kelas menengah. Namun tentu di suatu kota, bukan hanya harga lahan yang menjadi faktor penentu dari semuanya. Ada beberapa hal seperti akses ke dalam pusat kota, kemudian kualitas lingkungan, serta perkembangan teknologi transportasi yang juga dapat mempengaruhi perubahan kurva Bidren ini. Umumnya, daerah yang dekat dengan CBD memang memiliki kualitas lingkungan yang lebih buruk. Hal ini dikarenakan kepadatan yang tinggi, intensnya aktivitas manusia, dan kurangnya ruang terbuka hijau. Meskipun begitu, penduduk dengan penghasilan rendah tetap harus berada pada area sekitar pusat kota, walau kondisi lingkungannya sangat buruk. Namun dengan adanya teknologi transportasi yang murah, cepat, dan dapat menjangkau sebagian besar lingkup kota, memungkinkan lebih banyak MBR atau MBS untuk tinggal di pinggiran kota dengan sewa lahan yang jauh lebih murah dan masih tetap bisa bekerja di pusat kota.
Sebenarnya alasan lain yang membuat seseorang tinggal dan bekerja dengan lokasi atau jarak yang cukup jauh, ini masih banyak alasannya, tapi memang bisa sangat beragam dan sangat bervariasi tergantung individunya masing-masing. Oke, setelah review was supaya makin mantep nih, kita kayaknya perlu ngobrol sama orang yang beneran hidup jadi komuter sejak lama ya. Dan di hari terakhir ini aku bakal ketemu sama temen aku, namanya Bilam, seorang anak muda yang tiap hari pulang pergi Depok ke Blok M buat kerja pakai jenis transportasi yang beda-beda. Halo Bilam, seorang masyarakat urban. Yang tiap hari Commuter. Biasanya kalau misalnya berangkat dari rumah tuh harus jam 6 sih, atau paling lambat tuh setengah 7 harus sudah jalan. Sampai ke stasiun tujuan akhir tuh sekitar 40-30 menit. Berarti sekitar jam 7 kurang. Terus baru kita lanjut TJ biasanya kalau aku tuh. Nyampe jam 8 lewat 5, jam 8 lewat 10 gitu. Ya 1,5 jam, mau hampir 2 jam sih kalau pulang, kan keluar kantor jam 5. Ya udah tuh. Terus ini kan naik MRT kalau aku biasa kalau pulang. Nyambung KRL atau nggak mungkin maghriban dulu ya. Dari Tebet ke Depok Baru ini 30 menit juga. Jadi sama-sama 1,5 jam 2 jam sih ya. Nah, itu nyampe rumah biasanya ya jam 8 tuh paling lambat lah gitu. Idealnya kalau lagi beruntung setengah 8 bisa. 3,5 jam per hari itu tuh maksudnya Bilam ini menghadapi masalah apa aja, Bil? Ya jelas, sebenarnya pasti penuh ya sih, penuh KRL-nya. Pagi di jam kerja itu jam 6 sampai jam 8 orang berangkat. Apalagi kayak sebagai orang yang tinggal di Depok, ini banyak sekali orang-orang yang memang gawenya di Jakarta. Pernah mengalami insiden tidak enak, gerbongnya campuran, terus kayak ya udah gitu. Aku pernah sampai orang nafas di sini misalnya udah. Kenapa sih kamu milih untuk kayak gitu? Sebenarnya emang ada ya emang pilihannya. Tapi kalau menurut aku sejauh ini komuter tuh masih best choice sih. Gitu, terutama dari segi biaya transport. Yang namanya juga masyarakat menengah ngehe gitu kan, memikirkan uang. Emang kosnya tuh cuma kos biaya doang? Selain fisik ya bener sih mental, soalnya kayak kan banyak waktu di jalan yang bengong gitu ya. Biasa tuh orang-orang kalau aku tanya teman-temanku juga kayak di jalan tuh sering overthinking gitu. Bisa juga selain overthinking tuh ini sih lebih ke sense loss of control. Ya itulah. Kayak kan kita nggak tahu misalnya di kasusnya TJ. Ya nggak tahu datang apa. Tuh kayak sebenarnya juga mempengaruhi secara psikologis gitu lah. Gitu, banyak kok research-nya. Pokoknya tuh inti dari si penelitian itu kalau misalnya kita di jalan lebih dari 30 menit pasti udah ngerasain hal-hal tersebut sih. Apalagi kalau yang udah tiap hari, tiap bulan, atau bahkan mungkin bertahun-tahun, lama-lama ya kebas sih. Sebenarnya gimana sih, maksudnya dengan hidup kayak gitu setiap hari tuh, maksudnya gimana sih cara supaya seenggaknya tuh menangani supaya lebih long lah, maksudnya pas ada tipsnya nggak sebagai orang tua? Ini urut aja kali ya, kalau pagi yang jelas harus sarapan dulu, jangan kosong. Kalau bisa barang tuh jangan berat-berat banget. Kalau cewek-cewek lebih nyaman ada di gerbong cewek ya udah nggak apa-apa. Pokoknya kalau udah ada tindakan-tindakan mencurigakan dari orang lain langsung bisa dirinya milih di dekat petugas. Tepat waktu sih, kayak mungkin kayak males ya pagi-pagi. Dulu aku juga gitu kayak mager-mageran, tapi setelah dipikir kalau aku kesiangan malah makin stres. Paling jadwal kayak bisa sih tidak diriwahkan dengan hal-hal kecil. Pokoknya semuanya udah siap, misal barang ketinggalan lah, atau saldo e-money belum cukup, kayak gitu-gitu kan sudah bikin nambah pikiran juga ya. Ini kan tadi kita udah makan siang kan, berarti harusnya udah punya energi. Sekarang lebih ke tips di ininya ya, moda transportnya. Pertama berarti nanti di jalan tasnya kalau bisa taruh depan. Tujuannya untuk menghindari rampok sih, sama mungkin kalau yang cewek-cewek lebih ke badan juga jadi kayak terlindungi. Nanti juga kalau misalnya mau itu di KRL atau di TJ atau di MRT atau apapun itu, kalau kita nggak ada kepentingan untuk keluar masuk, mending jangan di depan pintu sih dirinya. Tips berikutnya adalah biar nggak bosen ya, sambil nonton mungkin atau sambil baca, karena
Sekarang nggak boleh sih di transport umum sambil ngobrol. Atau kalau nggak mau nonton sama baca bisa dengerin lagu. Pakai Atau headset kalau gitu itu ya. udah bosen juga bisa overthinking tentang Asik. keputusan hidup yang Iya. telah dipilih. Kayak hidup ini sulit bro gitu. Iya, Asik. kenapa gue milih jalur ini gitu. Bisa kontemplasi. Oke. Ya, ternyata hidup jadi seorang komuter itu gak mudah. Ada banyak banget tantangan dan persoalan yang harus dihadapin tiap hari lagi. Mau gak mau, commuters harus hidup kayak gini karena mungkin cuman itu alasan paling nasional yang bisa diambil oleh commuters. Tapi yang jelas, setiap orang pasti punya caranya masing-masing buat bisa tetap survive dan menikmati kehidupan kayak gini tiap hari. Kalau kamu gimana? Kita harus lebih mindful dalam menjalani hidup, mau itu kommuters ataupun bukan. Setiap orang punya filmnya masing-masing. Oh iya, wah. Jadi ya, mereka nikmati film masing-masing. Kalau begitu, saya Komo bersama Bilang. Terima kasih di video Udah Mau Kenal. Sampai jumpa di Mana mau kenali episode berikutnya. Oke. Kita harus kayak gitu bareng buat nyebut 1, 2, 3. Banyak. Emang enak banget. Tips terakhirnya ya kalau misalnya memang hiburan membaca buku atau terus apa tadi nonton gitu masih kurang gitu, bosan gitu kan, butuh opsi lain. Kamu bisa meromantisasi hidup kamu ya. Oh, seakan-akan kita tuh adalah karakter utama. Iya, gitu. Pasang earphone kan. Terus setel lagu. OST film. Buat apa nonton drakor kalau kamu bisa jadi pemeran utama drakormu sendiri? Iya, betul. Karena kan setiap pemeran utama tuh kan pasti ada masa sulit kan. Nah, ini masa-masa sulit Anda adalah saat kamu